Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sambil menunggu narasumber, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Selamat datang buat para peserta diskusi hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai diskusi. Kenapa, Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Syaifuddin selaku General Manager Banyumas Express dan Kebumen Express,
Kepada yang terhormat Bapak Budi Utomo selaku pimpinan redaksi Banyumas Express beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Cahyono Kuncoro selaku pimpinan redaksi Kebumen Express beserta jajarannya, dan yang terhormat para peserta diskusi daring siang ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan dengan online, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Diskusi dari ini pada siang hari ini itu mengusung tema manfaat media sosial sebagai sarana edukasi COVID-19 pada kaum milenial. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan materi dari narasumber kita untuk diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh moderator kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya dulu ya. Tempat Oke, saya akan membacakan CV moderator kita dulu ya. Tempat tanggal lahir Banyumas 17 Oktober tahun 2000, alamat Karangklesem RT 2 RW 2 Purwokerto, pendidikan SDN 1 Karangklesem, SMPN 1 PWT, SMAN 3 PWT, S1 IAIN Purwokerto dan hobi Marang. Moto, hidup untuk berjuang. Pengalaman organisasi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah 2020, Karang Taruna Karangklesem, PNII Rayon Dakwah, PC, PPNU. Inilah dia, Fadilah Widayanti. Fadilah dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk terima kasih kepada pembawa acara yang telah membawa saya menjadi moderator di acara siang yang terakhir. Sebelumnya cara diskusi tentang manfaat sosial media sebagai sarana edukasi COVID pada kaum milenial. Sambil menunggu narasumber yang sudah yang masih kendala sinyal, kita sedikit menyinggung tentang sosial media sebagai sarana edukasi COVID pada kaum. Dan sekarang tentu saja tidak ada, khususnya kaum milenial yang tidak mengenal sosial media. Dunia terasa seperti dalam genggaman. Namun jika kita menggenggam terlalu erat, bisa saja itu melukai diri kita sendiri. Maka kita harus bijak memanfaatkan sosial media yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana edukasi. Edukasi untuk bersama, untuk masyarakat, untuk adik-adik kita, atau untuk orang-orang yang sudah lebih tua dari kita, namun yang masih membutuhkan atau masih dibutuhkan edukasi untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Ika Nur Hidayah,
juga Mbak Monica Rahayu. Selamat datang. Iya, selamat datang. Mohon maaf Selamat datang. telat. Ya, kameranya bisa dinyalakan. Iya, sebentar. Mbak Monica, selamat siang. Selamat siang. Ya, Rekanika Ica, Fadilah, siang. sehat? Alhamdulillah sehat. Rekanita Monica. Ya, ini sudah hadir ya dua narasumber. Ada sebelumnya saya bacakan sedikit kurikulum kita dari narasumber ya, sedikit yang menggambarkan tentang narasumber. Yang pertama ada Monica Rahayu yang beralamat di Kalisalak, Kedung Panteng, Kabupaten Banyumas. Beliau ini selaku ketua pengurus cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU Kabupaten Banyumas. Dan yang kedua ada Mbak Ika Nur Hidayah selaku ketua umum pengurus selaku ketua komisariat PMII Dukuwalu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, jadi kedua perempuan ini adalah ketua di organisasinya masing-masing dan juga di wilayahnya masing-masing. Oke, langsung saja ya. Yang pertama saya akan ini saya manggilnya kalau ke Mbak Ika ini sahabati Ika dan Ekanita Ica Monika seperti itu ya. Iya betul. Ya betul atau ada kekeliruan? Boleh. Ini ya kita ulang lagi. Tema hari ini adalah manfaat sosial media sebagai sarana edukasi COVID pada kaum milenial. Ini sekarang saya akan ke sahabat Ika. Menurut sahabat Ika sendiri ini penting apa sih edukasi COVID menggunakan sosial media ini untuk sesama dari kaum milenial seperti itu? Langsung saja nih. Silakan. Sebelumnya sudahkah jelas suaranya? Sudah jelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang sudah mempersilahkan waktunya. Sebelumnya mohon maaf Mbak Ica duluan. Siap. Kita hari ini couple ya? Iya, oh iya. Abu-abu ya. Langsung saja ya. Ya, silakan. Sepenting apakah edukasi COVID kepada kaum milenial gitu ya? Sebelumnya gini, kaum milenial itu kan termasuk ini ya, masih dari segi imunitas, terus segi semangat, segi apa lagi ya? Segi imunitas intinya itu kan lebih kebal daripada kaum yang lebih di atasnya gitu ya. Untuk edukasi tersendiri, jadi sangat penting saya kira untuk kaum milenial karena untuk gejala-gejala COVID ataupun di sini kan pandemi gitu ya. Untuk kaum milenial itu kan sangat rentan terhadap terkena ataupun terpaparnya virus yang di situ itu tanpa gejala gitu ya. Kalau dalam bahasa medis itu OTG, orang tanpa gejala gitu. Nah, karena milenial itu kan maksudnya lagi fasenya itu explore, terus walaupun meski ada perintah untuk di rumah saja ataupun jaga jarak, itu kan sedikit kurang ini ya, nggak begitu, mesti ada rasa untuk melanggarnya gitu ya. Nah, maka dari itu edukasi
edukasi terhadap milenial itu sangat penting karena dengan mereka itu nggak sadar kalau mereka itu membawa virus ataupun terkena ataupun dalam bahasa medis itu OTG, mereka itu dapat menyebarkan virus ke keluarga dekat, ke orang rumah, terus ataupun teman terdekat gitu, tanpa mereka sadari. Itu poin pentingnya. Jadi seperti itu. Ya baik, terima kasih sahabat Ika. Sekarang saya ingin ke Kanita Monika ya. Masih sama pertanyaannya, sepenting apa edukasi COVID untuk sesama dari kaum milenial? Kanita? Ya, oke. Terima kasih untuk Mbak Moderator yang hari ini cantik sekali. Ya, Terima kasih yang lebih kaum milenial itu terbagi menjadi dua ya. Ya, kaum milenial itu terbagi menjadi dua. Di seperti ini. Yang pertama, kaum milenial memang apa ya? Yang percaya akan aturan pemerintah, yang ikut membantu pemerintah masyarakat yang lain. Dan kedua itu kelompok yang memang merasa itu sehat, semangatnya yang memang masih membara ya, karena memang semangat pemuda-pemudi kayak gitu yang memang merasa sehat, merasa tidak apa. Nah, kelompok itu yang memang harus kita berikan edukasi terkait COVID-19 ini. Jadi, pentingnya edukasi COVID-19 itu memang sangat penting, mulai milenial kalangan mahasiswa, dan milenial yang untuk bekerja. Mungkin pembedaannya nanti di sistematika, cara mengedukasi para milenial itu. atau ada lagi? Oh ya, baik, terima kasih ya, tadi sudah kita dengar pandangan dari sahabat Ika juga Kanita Monika. Menurut sahabat Ika itu berarti ini ya, kalau karena emang benar kalau milenial itu kalau terkena COVID itu biasanya tanpa terlihat gejalanya ya, dan juga rasa dirinya itu sehat, mereka tetap pergi mengeksplor, tetap mungkin mengikuti kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan refreshing sama teman-teman yang lain, di mana padahal itu jadi salah satu penyebab mereka dapat tertular virus COVID-19. Lalu kontribusi seperti apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media untuk mengedukasi? Ya, silakan nih, saya sekarang ingin dari Kanita Monika terlebih dahulu. Oke. Seperti apa cara mengedukasi lewat sosial media? Kalau di PPNU Banyumas sendiri, kita lebih terfokusnya ke Instagram sih sebenarnya. Ke Instagram, ke YouTube, kita bikin video-video mengenai gejala COVID, mengenai sedang itu. Dan sekarang pun mencoba bikin mereka itu sedang tertarik akan apa. Nah, itu yang akan
insya Allah kita ke depannya akan kita kaji, akan kita gunakan untuk sarana edukasi mengenai COVID-19 ini. Kalau sekarang sih dari PCI Penutupan Banyumas dari Instagram dulu, baru dari itu, gitu. Kalau di sosial media. Dan kita juga by person, sosial media kan banyak WA, Instagram, YouTube dan yang lainnya. Kita by person, lewat WA kita pasang status-status, kita share informasi-informasi lewat grup, lewat chat pribadi, dan jangan lupa sebelum share kita harus memastikan bahwa apa yang kita share itu memang dari sumber yang tepat. Jangan sampai kita share tapi itu ternyata informasi yang palsu. Nanti malah bukannya mengedukasi, malah yang tidak tahu tambah jadi tidak tahu, jadi muncul ketakutan atau yang lain-lain, begitu sih. Baik, jadi selain kita asik-asik membagikan info-info itu, kita juga harus saring sebelum sharing ya, supaya tidak ada kesalahan ataupun kelalaian dan kita tidak termakan oleh berita-berita yang tidak sebenarnya ya, seperti itu. Dan ini kalau di media tadi yang disebutkan ada Instagram, WhatsApp, video ataupun gambar itu yang banyak lebih memikat itu sebenarnya dari mana ya, di antara yang tadi sudah disebutkan? Kalau sekarang, karena memang pengguna Instagram itu sangat banyak di Instagram. Tapi dengan catatan ketika kita meng-share informasi itu tampilannya harus menarik. Menarik dulu baru dibuka begitu. Kalau tampilannya tidak menarik, itu pun tidak efektif. Jadi menarik dulu baru mau. Rata-rata kan memang kita lihat dulu, oh menarik, bacalah kayak gitu kan. Kalau misalnya tampilannya udah nggak menarik, mesti cuma dilihat, cuma di like kayak gitu. Sama sekali tidak dibaca. Gitu. Baik, terima kasih dari Kanita Maritas. Sekarang saya akan ke Sahabati Ika. Masih dengan pertanyaan yang mirip ya, mirip karena agak berbeda. Jadi ini kan kalau dari Kanita Malika atau dari IPPNU Kabupaten Banyumas, ini kan tadi menggunakan media Instagram dengan WhatsApp, cara video, gambar yang dibungkus dengan tampilan menarik mungkin. Dan kalau dari khususnya ya dari PMII UMT itu kreativitasnya bagaimana dalam mungkin kalau UMT itu kan ada dari fakultas pendidikan atau fakultas sosial, itu mungkin masih ada kaitannya dengan cara mengembangkan sosial media untuk sarana edukasi COVID ya, itu silakan. Baik, langsung saja ya. Kalau dari saya itu kebanyakan itu membuat ini video konten tentang misal kayak kreativitas video tentang edukasi COVID gitu. Nah itu bahaya COVID, nah itu tips and trick kayak menjaga kesehatan. Ini terus kayak intinya di situ kita itu nggak hanya menyampaikan mengerikan misalkan kayak bahaya COVID, entah itu efek dari kita terpapar itu kayak gimana, itu enggak. Tapi kita juga di sana membuat konten tentang apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi kayak seperti ini. Terus selain itu juga hampir sama, kita juga menge-share info-info ataupun pamflet, terus ada meme gitu ya, meme tentang itu tadi apa namanya, bahaya COVID, terus pencegahan COVID, entah itu antisipasi seperti itu. Jadi nggak hanya video, meme, terus kayak player mungkin gitu, kayak yang di share di IG, terus story WhatsApp gitu.
Baik, terima kasih. Tidak jauh berbeda ya ini dengan uh, yang tadi sudah disampaikan. Ada video konten, ada player dan sebagainya. Namun ini ada satu yang menarik ini terkait meme ya atau meme itu, contoh yang sudah pernah ditayangkan itu kata-katanya itu atau bentuknya itu bagaimana ya? Salah satu contohnya. Ya, jelas ya. Iya, silakan. Terkait meme itu tadi, kita itu membuat kayak jadi bahaya COVID itu, tapi dibikin gini loh, kayak di situ ada gambar-gambar yang misal COVID itu kan bisa dibikin ini loh, animasi gitu ya, nggak yang aslinya gitu. Nah gitu sih. Ya mungkin kayak kan ada orang tuh keluar rumah terus ngapain sih gitu kan, lagi corona gitu kan, jadi kayak gitu-gitu lah. Kata-katanya nggak jauh sih dari kayak nggak usah keluar rumah, tapi di rumah aja, nggak jauh-jauh dari itu. Cukup menarik ya tadi ada meme itu, karena biasanya meme itu jarang ya yang mau membuat dan butuh kreativitas atau pemikiran yang keras ya itu kalau menurut saya. Lanjut lagi ke yang selanjutnya. Halo, Kanita Monica masih stabil ya? Stabil ya? Yes, masih stay, masih stabil. Ya, saya pengen tanya lagi nih. Ini kan di kegiatan IPNU EPPNU ini kan banyak kegiatan ya, banyak kegiatan ataupun meskipun kegiatan ini dibatasi maupun dikurangi, tapi masih terlihat gerak yang tidak lepas dari ciri khas IPNU atau IPPNU itu sendiri. Nah ini sarana apa saja yang diberikan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan tersebut selama pandemi gitu. Oke. Ya, tidak dipungkiri ya, kegiatan IPNU PPNU kan sebelum pandemi ini memang hampir setiap hari ada. Hampir setiap minggu kita ada acara yang menginap. Begitu. Jadi, memang teman-teman merasa kehilangan ya. Tapi di era seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus mematuhi peraturan yang ada. Ya, kita lebih memaksimalkan lewat online. Diskusi online, diskusi tapi tidak masalah sih karena memang itu kan namanya latihan ya. Namanya semuanya juga proses karena semuanya terjadi juga tidak direncanakan gitu. Cuma kita memang ada beberapa pertemuan yang mengharuskan kita bertatap muka. Namun ketika kita bertatap muka pun kita tidak kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, menjaga jarak, lalu membatasi peserta yang ada gitu. Kayak misal biasanya kita kumpul semua PH dan koordinator departemen beserta anggotanya gitu. Tapi untuk sekarang paling yang kita undang untuk rapat koordinatornya saja gitu. Kita meminimalisir anggota kita yang ikut untuk kegiatan tatap muka gitu sih. Memang kan tidak memungkiri di PC IPNU PPNU pun ada beberapa yang sudah terkena COVID. Jadi kita juga tetap hati-hati dan ya waspadalah gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kanita Monica ya, ini ada kita pada kondisi ini juga untuk melatih diri kita supaya siap dalam kondisi apapun seperti itu ya.
kondisi yang bahkan itu tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan seperti itu. Dan mungkin ini tadi saat kegiatan yang mengharuskan bertatap muka ini juga, meskipun kegiatannya itu entah kegiatan apapun, tapi tetap ini ya, tetap ada edukasi tentang COVID ataupun protokol kesehatan seperti itu. Ya, tetap ada edukasi, kita tetap memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain, dan sebelum melakukan kegiatan kita pun meminta arahan. Kita meminta arahan dari Infora Budpar, kita meminta arahan kepada Wakil Bupati, begitu. Jadi kita memang tidak berjalan sendiri. Kita tetap mematuhi peraturan yang ada gitu. Lalu untuk teman-teman yang mengadakan kegiatan pun kita pasti izin. Bisa dilanjutkan saja. Ya, ya. Ketika kita mengadakan kegiatan pun kita pasti izin pemerintah setempat, entah itu camat, lurah, ataupun yang memiliki daerah situ, satgas itu begitu. Ketika sudah mendapatkan izin, ini ya biasanya dari gugus tugas itu biasanya menghadiri acara tersebut, entah itu untuk istilahnya ngelongok ataupun hadir dalam acara pembukaan seperti itu. Dan biasanya iya seperti itu atau tidak? Ada yang kegiatan seperti itu atau tidak saat kegiatan? Ya, betul. Iya. Ketika kita ada acara kayak kemarin kita ngadain kader muda Banyumas, kita izin dan kita ditengok kontrol. Ketika memang kegiatannya tetap mematuhi protokol kesehatan, ya Satgas, ya sudah, berarti sudah mengontrol memang kegiatannya mematuhi protokol kesehatan, ya sudah dibiarkan. Cuma mereka tetap memberikan antisipasi lah, tetap mengedukasi juga. Ada lagi ya, pernah atau belum ini melaksanakan atau membuat acara yang memanfaatkan sosial media yang online seperti itu ya, namun itu emang acara khusus untuk Sarasehan tentang edukasi COVID, itu sudah pernah terlaksana atau belum dari PPNU atau IPNU Kabupaten Banyumas? Halo? Kalau untuk acara yang online dan membahas COVID, ya, suaranya terdengar? Iya, silakan dilanjutkan. Kalau misalnya mengenai COVID-19 untuk PC IPNU ITPNU sendiri memang belum. Tapi kita bersama BENOM NU sudah membentuk tim TRC atau tim reaksi cepat begitu. Itu kita seringnya diskusi secara online. Itu kita membantu orang-orang yang memang terkena COVID, yang kekurangan, yang membutuhkan donor plasma. Jadi di situ di grup TRC itu kita selalu dapat informasi, ini loh lagi membutuhkan donor plasma darah, terus kita membantu untuk mencarikan, begitu sih paling gitu. Kalau untuk sosialisasi melalui media sosial sendiri kita belum. Ya baik, berarti melalui grup itu menjadi sarana koordinasi mengenai siapa yang membutuhkan edukasi seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi melalui grup itu kita saling membantu ya. Jadi kan kita memang anggotanya sampai ke desa. Jadi ketika ada yang membutuhkan donor darah, ketika ada informasi tentang COVID, di situ memang informasi yang jelas sumbernya. Dan di situ juga masuk
para dokter juga. Jadi ketika kita butuh informasi tentang COVID, kita bisa tanya di situ. Gitu. Halo, terdengar suara saya? Dengar ya? Ya, terima kasih Mbak Kanita Monica ya. Sekarang saya kembali ke sahabat di Ika. Ya, halo sahabat Ika. Ya, Ya, masih stabil ya untuk koneksi jaringan. alhamdulillah. Oh ya. Ya, tidak jauh-jauh pertanyaan yang tadi seperti saya tanyakan ke Kanita Monica. Apakah sudah pernah dilaksanakan kegiatan secara online atau dengan memanfaatkan sosial media yang dimana kegiatan itu untuk mengedukasi COVID, baik itu sesama organisasi ataupun di luar organisasi, itu Oke. Langsung saja ya saya jawab. silakan. Untuk di masa pandemi ini kita untuk apa namanya, sebelumnya tak ini dulu ya, jelasin dulu, tak paparin. Sebenarnya banyak sekali ini sih, proker yang harusnya itu dilaksanakan offline gitu ya. Cuma karena keterbatasan izin sama juga apa untuk mencegah juga gitu ya, kita itu dialihkan ke semacam webinar gitu. Jadi kemarin dari Komsat Dukwaluh UMP itu pernah ngadain juga seminar ataupun webinar khusus di masa pandemi itu. Sebenarnya itu ini proker ataupun agendanya Kopri. Kopri itu Korp PMI Putri. Jadi apa ya? Ya teman-teman PMI, kumpulan teman-teman PMI Putri gitu ya. Di situ kita mengadakan webinar tentang problematika perempuan di masa wabah COVID gini. Jadi di situ kita membahas apa sih problematika kita sebagai perempuan gitu di sana. Terus selain itu juga kita menjelaskan peran perempuan ketika kita itu di era wabah seperti ini gitu. Jadi bukan lagi sosialisasi COVID itu bahaya, sosialisasi mengeri apakah COVID, tapi kita itu dibikin solusi untuk menghadapi pandemi seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya, ini ya, untuk sahabat Ika, selaku ketua komisariat PMII Dukwaluh UMP harus dimiliki milenial untuk menyikapi berita yang beredar melalui sosial media, berita tentang COVID ya. Silakan. Baik, langsung saja ya. Bagaimana sih sikap kita sebagai milenial gitu untuk menghadapi berita-berita di luar sana, nah itu COVID ataupun yang lain gitu ya. Karena di sini kita itu pembahasannya COVID, jadi ya menghadapi berita tentang pandemi gitu kan ya. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama itu kita itu lebih sebagai kaum milenial terus lebih tahu tentang digital, terus lebih paham ataupun melek tentang digital gitu ya. Kita itu di sana dituntut untuk lebih selektif. Yang pertama itu dalam memilih berita mana yang baik, mana yang buruk gitu, mana yang mana yang layak untuk dipublikasi ataupun di-share dengan berita yang kurang jelas kebenarannya gitu ya. Yang pertama itu selektif, yang kedua itu setelah selanjutnya setelah selektif itu kita cross check dulu itu sumbernya dari mana, terus apakah sumbernya itu terpercaya, terus dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi
di sana kita nggak hanya memberikan informasi, tapi kita juga dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Nah, kita kan nggak mungkin ya, maksudnya mungkin awal kita itu mengingatkan ataupun bertujuan untuk men-share atau memberitahu kepada teman-teman ataupun keluarga, kerabat gitu ya di sosial media. Tapi malah ketika kita itu nggak tahu kebenarannya, kita malah justru membuat ini ya, menge-share berita yang belum tentu benar gitu. Jadi malah itu malah Nah, setelah itu kita juga ini apa bersifat atau bersikap tabayun gitu loh. Jangan hanya mungkin sebagai generasi Islam muda gitu ya. Ya, masih bisa lanjut ya? Bisa ya, Pak? Ya. Silakan lanjut coba. Ya. Ya. Jadi gitu. Kita itu dalam istilah apa ya namanya? Karena kita itu Muslim, itu kan ada istilah tabayun gitu ya. Di situ kita harus teliti dulu eh, bahasanya itu kan teliti lah, intinya kita harus teliti memilih karena ini konten berita, berarti kita harus memilih konten yang kira-kira nantinya itu akan membawa maslahat atau mudarat kayak gitu. Sudah, sahabat kita. Iya, itu sih sebagai 3 poin penting yaitu selektif, cross-check, dan tabayun ya, seperti itu untuk menyikapi berita yang beredar di sosial media. Seperti itu ya. Ini barangkali dari pengunjung atau pemirsa yang sini ingin bertanya kepada dua narasumber yang luar biasa ini, dipersilakan ya. Serta diskusi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, atau mungkin dari masih ada waktu sekitar 15 menit ya, sampai jam 15.00. Ya, ini oh ya. Atau mau bertanya melalui pesan chat, pesan dalam panggilan juga dipersilakan ya.
Oh baik, itu ada satu pertanyaan ya. Saya bacakan dari Lia Yulianti, ingin bertanya tentang media massa saat ini. Ya, tentang media massa saat ini kan banyak banget disalahartikan ya. Bukannya untuk saling mengingatkan, malah banyak sekali orang membuli satu sama lain. Kira-kira menumbuhkan kesadaran untuk saling memanfaatkan media itu bagaimana ya? Ya, ini silakan kepada Sanita Monica terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang ada di pesan. Ya, silakan Sanita Ya, Monica mengenai ya untuk mengenai menjawab bully pertanyaan dari membuli di peserta. media sosial ya. Mengenai bully membuli di media sosial, uh, menurut saya sih itu sangat tidaklah bagus. Dan seorang pelajar, seorang mahasiswi, apalagi milenial yang sekarang tidak seharusnya melakukan hal itu begitu. Dan itu mungkin karena karakter personalnya sendiri. Dan gimana sih cara mengedukasi orang yang seperti itu? Kalau mengedukasi orang yang suka membuli di media sosial itu, menurut saya harus by person sih. Nggak bisa kita di media sosial, misalnya ada orang yang bully, terus kita komen, ngomongin kayak gitu, kita nasehatin. Menurut saya itu percuma. Jadi kalau menasehati, mengedukasi orang yang suka membuli di media sosial, memang harusnya by person. Dari hati ke hati begitu. Apalagi kalau perempuan ya, harusnya itu dari hati ke hati. Kita ngomong baik-baik. Kayak gitu sih kalau lewat media sosial menurut saya kurang efektif sih. Jadi memang tidak akan didengarkan kayak gitu. Karena antara di media sosial dan kehidupan nyata, kita itu sangat beda. Orang di media sosial bisa terlihat pemberani, bisa terlihat bahagia. Padahal ketika kita lihat aslinya, bisa jauh dari yang kayak gitu. Seperti itu. Halo, masih stabil ya jaringannya? Ada tambahan lagi, Ya. rekan Nita Monica? Cukup? Mungkin itu sih. Mungkin mengedukasi seorang yang suka membuli media sosial memang harus by person kayak gitu. Cukup. Lebih efektif dari hati ke hati seperti itu ya. Selanjutnya ini silakan kepada sahabati Ika untuk menjawab pertanyaan yang sama. Ini pertanyaannya ada di dalam pesannya itu, silakan, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Sahabat Ika masih Ya. stabil? Ya, Iya, silakan. stabil. Pertanyaannya di chat ya? Betul. Atau mau saya bacakan lagi? Boleh. Oke, saya bacakan. Tentang media massa saat ini kan banyak banget disalahartikan ya. Oke. Bukannya untuk saling mengingatkan, malah banyak sekali orang membuli satu sama lain. Kira menumbuhkan kesadaran untuk saling memanfaatkan media itu bagaimana ya? Oke, terima kasih. Terima kasih pada penanya, pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini saya pernah membaca sebuah artikel ya. Di situ ada pendapat dari seseorang, namanya itu Simone Weil dari Prancis. Di situ dia itu menjelaskan bahwa media massa atau virtual itu kan ada dua kemungkinan ya.
Ada dua kemungkinan, maksudnya di situ gimana kita mengambilnya gitu kan. Yang pertama itu media massa atau virtual gitu, media massa ataupun apa namanya kemajuan teknologi itu dapat menjadi makanan ataupun menjadi racun gitu ya. Ya, jadi untuk apa namanya menyikapi agar media massa itu dimanfaatkan dengan baik itu kayak gitu kan ya. Ya, jadi di situ kita juga perlu berlatih tentang literasi digital gitu. Dan di sana itu dengan literasi digital itu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus ketika media massa, mohon maaf karena saya itu kan apa namanya, kebetulan saya itu sekarang itu ambil matematika di UMP. Jadi saya punya bukan konsep sih, kayak persamaan gitu ya, persamaan antara jadi media sosial atau media sosial ketika kita dikurangi atau minus literasi, maka itu akan menjadi racun. Nah, ketika persamaan yang kedua, ketika media massa itu ditambah atau dibarengi dengan literasi, maka akan menjadi sebuah apa itu namanya, racun. Kalau tadi kan kalau minus minus literasi itu kan jadi racun ya, ataupun ancaman ataupun intinya yang negatif itu ya. Tapi ketika media massa atau media sosial ditambah atau dibarengi dengan kemampuan literasi, kemampuan menangkap informasi yang baik dan yang buruk, kemampuan mengolah informasi, itu maka akan menjadi suatu potensi seperti itu. Baik, cukup sahabat Ika, atau ada lagi tambahan? Iya, saya harus cukup. Oh, ya. Baik ya, sudah disampaikan oleh kedua narasumber, ada rekanita Monika selaku Ketua PC IPPNU Kabupaten Banyumas, dan juga ada sahabat Ika selaku Ketua Komisariat MII Dukualuh UMT tentang manfaat sosial media sebagai sarana edukasi COVID pada kaum milenial ya. Di sini sudah ada sedikit yang saya tangkap dari dua narasumber ini, yaitu pemanfaatan media massa dapat dilakukan dengan penyebaran player ataupun video ataupun konten yang mengedukasi, dan konten itu dibalut dengan kemasan yang semenarik mungkin sehingga dapat dinikmati dan juga dipahami oleh pembacanya seperti itu. Dan juga selain itu, dalam kondisi ini kita tetap diharuskan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, meskipun kegiatan itu terbatas dan harus dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan. Seperti itu, dan kegiatan-kegiatannya pun harus atas izin dari pemerintah setempat. Ya, karena nantinya ketika sudah mendapatkan izin pun nanti dari pemerintah akan memberikan arahan saat kegiatan itu berlangsung seperti itu ya. Dan untuk lebih baik lagi menyikapi media berita yang ada di sosial media, itu kita harus lebih selektif, cross-check, tabayun dalam menerima berita yang beredar seperti itu ya. Karena seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, dengan sosial media dunia itu terasa seperti dalam genggamannya. Namun apabila kita menggenggam dengan sangat erat, itu bisa menyakiti atau bahkan melukai kita dan diri orang lain seperti itu. Seperti itu dari saya ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ingin meminta closing statement dari kedua narasumber. Silakan yang pertama kepada sahabat Ika, silakan. Baik. Ya, sahabat Langsung Ika. saja closing statement dari saya. Ya,
milenial atau generasi muda itu kan di sana kita itu mempunyai beban yaitu agen of change gitu ya, agen perubahan. Di situ ada social control ataupun kontrol sosial gitu ya. Nah, di situ kita itu punya peran ataupun punya tanggung jawab eh, sebagai pionir tentang dalam eh, dalam mensosialisasikan eh, COVID-19 ini gitu ya. Nah, ketika ya di sana kita oleh orang-orang di luar sana kita apa namanya pemuda ataupun milenial itu ya dipandang lebih melek apa namanya media, terus lebih pintar bermedia, lebih apa namanya lebih punya potensi untuk lebih mengembangkan media gitu ya. Nah, oleh karena itu kepercayaan dari orang-orang di luar sana kepada kita generasi muda itu jangan sampai dipatahkan atau dikotori dengan sikap kita yang kurang bijak dalam bermedia gitu. Jadi punya peran penting yaitu sebagai orang yang lebih melek media kita harus memanfaatkannya dengan bijak, dengan meng-share, dengan sebelum mengecek dulu apa itu informasi yang kita dapat. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, jadi sebelum kita meng-share ataupun memberitahu kepada orang lain, kita harus mengecek dulu kebenarannya. Dan kebanyakan itu, mohon maaf, kita itu meng-share sesuatu tapi tanpa kita membaca dulu gitu kan ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja rekan Nita Monika untuk memberikan closing statement. Terakhir, media sosial. Jadi pengertiannya media sosial itu adalah alat untuk berinteraksi pun dibatasi oleh waktu. Jadi dengan media sosial, informasi yang keluar seperti pertama misalkan pinter-pinternya kita mengambil sisi positifnya di media sosial. Kita mulai dari diri sendiri untuk kita mulai mengedukasi orang lain. Ada tambahan lagi? Atau halo, Anita? Masih stabil jaringannya? Cukup. Ya. Cukup. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya di siang menuju sore ya suaranya. Ya, sudah terdengar. Pada kedua narasumber yang luar biasa pada organisasinya dan pada wilayahnya, tentu kita bisa mengambil hal-hal baik yang ada pada media sosial, khususnya dalam mengedukasi COVID-19 ya, karena kita masih dalam termasuk kaum milenial, di mana kita berperan penting dalam seperti itu. Jadi saya kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan, tangan terkepal dan maju ke muka, tertib, komitmen terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, yang telah menyimak diskusi ini, dan semoga saja ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kata dari saya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.